Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya Intan Deta Amelia. Saya dari STT Rahmat Immanuel Jakarta semester 4. Dan berikut adalah tugas dogmatika 4 pneumatologi, yaitu mengenai Roh Kudus dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hendro Sumarsono MPDK. Mari kita sama-sama belajar mengenal siapa itu Roh Kudus dan apa perannya di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yuk, mari kita simak sama-sama mengenai Roh Kudus. Apa yang Alkitab katakan mengenai Roh Kudus? Secara sederhana, Alkitab mengatakan bahwa Roh Kudus adalah Allah. Kita percaya bahwa Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus adalah satu pribadi, satu kesatuan yang sering kita sebut sebagai Tritunggal. Roh Kudus adalah pribadi ilahi dan Dia memiliki perasaan, pikiran, serta keinginan. Sebab itu Alkitab mengajarkan untuk kita jangan mendukakan Roh Kudus, karena tindakan kita bisa melukai perasaan Allah Roh Kudus. Terdapat di dalam Efesus 4 ayat 30-32 berkata, "Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagai Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Kehadiran Roh Kudus dalam Alkitab bukan hanya di Perjanjian Baru atau setelah pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta. Pribadi Roh Kudus atau Allah sendiri sudah ada sejak sebelum penciptaan. Hal ini dituliskan dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan yang kedua. Roh Kuduslah yang membuat penciptaan alam semesta terjadi. Kata Roh Kudus dalam Perjanjian Baru ditulis sebanyak 90 kali. Dan salah satu peristiwa penting tentang bagaimana karya Roh Kudus adalah saat Maria mengandung Yesus. Lukas 1 ayat 35 menuliskan, "Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah." Selama pelayanan Yesus di bumi, Ia juga berinteraksi dengan Roh Kudus. Sebagai contoh, ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Roh Kudus dalam bentuk merpati turun ke atasnya. Atau ketika Yesus dipimpin oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk mengalami pencobaan, terdapat dalam Matius 4 ayat yang pertama. Apa peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya? Yang pertama, Roh Kudus adalah penolong yang mengajar dan mengingatkan. Dalam Yohanes 14 ayat 26 berkata, "Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Yang kedua, Roh Kudus tinggal di dalam orang-orang percaya dan memenuhi mereka. 1 Korintus 3 ayat 16 berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu?" Yang ketiga, Roh Kudus menginsafkan dunia akan dosa. Dalam Yohanes 16 ayat 7-8 berkata, "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, ada lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman." Dan yang keempat, Roh Kudus adalah sumber wahyu, hikmat, kebijaksanaan, dan kuasa. 1 Korintus 2 ayat 10-11, "Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain Roh Allah." Dan yang kelima adalah Roh Kudus membantu kelemahan seorang Kristen dan bersyafaat bagi mereka. Roma 8 ayat 26-27 berkata, "Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh Kudus itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus."
Demikianlah penjelasan tentang siapa Roh Kudus dan peranannya di dalam orang percaya. Tuhan Yesus memberkati.